Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I will discuss about speech art. Introduction. Speech art theory, though first by the Austrian philosopher Ludwig Wittgenstein's view about language scheme is usually attributed the Oxford philosopher G.L. Austin. The basic idea, which are formed by him in the late 1130, were presented in his lecture given at Oxford in 1952 and later in his lecture at Harvard in 1955. Teori tindak tutur, meskipun diramalkan oleh filsuf Austria Ludwig, pandangan Wittgenstein tentang permainan bahasa biasanya dikaitkan dengan Oxford filsuf, yaitu J.L. Austin. Ide-ide dasar yang dibentuk olehnya pada akhir tahun 1930 dipresentasikan dalam kuliahnya yang diberikan di Oxford pada tahun 1952 dan kemudian dalam kuliahnya di Harvard itu pada tahun 1955. This lecture were finally published posthumously as How to Do Things with Word in 1962. After his death in 1950, Austin's ideas were refined, system advanced by his Oxford pupil, the American philosopher John R. Searle. Simple state, the central theme of speech art is the uttering of a sentence is or is part of an action within the framework of social institution and conventions. Put in slogan form, saying is part of, doing or word are part of it. Jadi, secara sederhana, prinsip utama tindak tutur adalah bahwa pengucapan kalimat adalah merupakan bagian dari suatu tindakan dalam kerangka institusi sosial dan konvensi. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa tindak tutur adalah teori penggunaan bahasa yang dikemukakan oleh John Lewis Austin pada tahun 1962 dalam bukunya yang berjudul How to Do Things with Words. Austin adalah salah seorang filsuf terkemuka dari sebuah kelompok yang disebut Oxford School of Ordinary Language Philosophy. Teori ini kemudian dikembangkan lebih mendalam oleh muridnya, yaitu Searle pada tahun 1979, dan sejak saat itu pemikiran keduanya mendominasi kajian penggunaan bahasa, yaitu ilmu pragmatik. Austin pada tahun 1962 dalam hal ini berfokus pada hubungan antar bahasa dan tindakan. The next is performative and constantive. In the 1930, a very influential school of thought in philosophy was logical positive. One of its central contradictions is what is now called descriptive fallacy, namely the view that the philosophical interesting function of language is the making true or false statement. A particular version of the descriptive fallacy is the called verificationist thesis of meaning. Namely, the idea that unless a sentence can, at least in principle, be verified, it was strictly speaking meaningless. It was against this philosophical background that Austin set about developing his theory of speech art. Jadi pada tahun 1930, aliran pemikiran yang sangat berpengaruh dalam filsafat adalah positivisme logis. Salah satu doktrin sentralnya adalah apa yang sekarang disebut descriptive fallacy, yaitu pandangan yang secara filosofi menarik, dan fungsi bahasa di sini adalah membuat pernyataan salah atau benar. Versi tertentu dari kekeliruan deskriptif adalah apa yang disebut tesis verifikasionis, yaitu gagasan bahwa kecuali kalimat dapat, setidaknya pada prinsipnya diverifikasi itu benar-benar berbicara, tidak berarti. Itu menurut Levinson pada tahun 1980. It was against, berlawanan dengan latar belakang filosofi, inilah yang ditetapkan Austin dan mengembangkan teori tentang tindak tutur. The next, Austin made two important points. First, he noted that some
ordinary language sentences are not employed to make state and has can be said to be true or false. For example, good morning. Is he a vegetarian? Put the car in the gray place. Secondly, and more importantly, Austin observed that there are ordinary language declarative sentences that resist a third conditional analysis in similar fashion. The point of uttering such sentence is not just to say things, but also actively to do things. In other words, such utterance have both a descriptive and a affective aspect. Accordingly, Austin called them performative, and he distinguished them for assertion or statement making utterance, which he called constantive. Jadi, berlawanan dengan latar belakang filosofis, inilah yang ditetapkan Austin untuk mengembangkan teorinya tentang tindak tutur. Austin membuat 2 poin penting. Pertama, dia mencatat bahwa beberapa orang bisa digunakan untuk membuat pernyataan dan karenanya tidak dapat dikatakan benar atau salah. Keduanya, yang lebih penting, Austin mengamati bahwa ada kalimat deklaratif bahasa biasanya yang menolak analisis kondisional kebenaran dengan cara yang sama. Intinya, mengucapkan seperti itu. Kalimat tidak hanya yang mengatakan sesuatu, tetapi juga aktif untuk melakukan sesuatu di dalam. Dengan kata lain, ujaran-ujaran tersebut memiliki deskriptif maupun efektif aspek. Oke. Oleh karena itu, Austin menyebutnya performatif dan dia membedakan dari pernyataan atau ucapan pembuatan pernyataan yang disebut konstantif. Oke. Jadi pada intinya tuturan konstantif dan performatif, Austin mengawali pembahasan teori tindak tutur dengan mengkategorisasi tuturan menjadi 2 jenis, yakni konstantif dan performatif. Kategori yang pertama yaitu tuturan konstantif adalah mengatakan sesuatu yang memiliki properti menjadi benar atau salah. Itu menurut Austin pada tahun 1962. Jadi konstantif termasuk semua ucapan deskriptif, pernyataan fakta, definisi, dan sebagainya. Yaitu tuturan yang melaporkan, menginformasikan, dan menyatakan. Itu menurut Shirley pada tahun 1971. Kategori yang kedua, yaitu performatif adalah bukan tuturan yang bertujuan menjelaskan, menyatakan, ataupun semua tuturan yang bersifat deskripsi, yang mempunyai konsekuensi penilaian benar tidaknya tuturan atau proporsi yang dituturkan. Tuturan performatif menarik atau menciptakan tindakan. Selanjutnya, di sini kita ada 2 contoh, yaitu 51 dan 52. Unlike those in 5 and 2, the declarative sentence in 5 and 1 have 2 characteristics. Number 1, they are not used intentionally to say anything true or false about states of affair in the external world. And number 2, their use constitutes part of action. Jadi berbeda dengan contoh yang 52, kalimat deklaratif dalam 51 memiliki 2 karakteristik. Yang pertama, tidak digunakan dengan sengaja untuk mengatakan sesuatu benar atau salah tentang keadaan di dunia luar. Yang kedua, penggunaannya merupakan bagian dari tindakan. In addition, there are 2 further difference between 51A until C and 51DF. The first is that while 51AC is part of a conventional or ritual behavior support by institutional facts. Dalam contoh 51D dan F is not. Secondly, while the verb in 51A dan C are in general essential element and can be omitted, it can, for example, we can make promising with you using the verb promise. Jadi
Selain itu, ada dua perbedaan lebih lanjut lagi. Contoh 51A dan C dan 51DF. Yang pertama adalah bahwa sementara 51AC, I Christens his ship the Princess Elizabeth, dan I sends you to 10 years in prison. Itu adalah bagian dari pelaku konvensional atau ritual yang didukung oleh fakta-fakta institusional. Kedua, sementara kata di 51A sampai C adalah elemen penting umum dan tidak dapat dihilangkan. Itu biasanya di kalimat 51D dan F, yaitu I promise to come to your thought tomorrow afternoon. I apologize for being late. Nah, jadi performative verb itu adalah kata kerja yang menamakan tindak verbal yang sedang dilakukan. Contohnya, I promise, I apologize, I command. The next is explicit versus implicit performative. Explicit performative are performative utterances which contain a performative verb that makes explicit what kind of act is being performed. Jadi, explicit performatif adalah tuturan performatif yang mengandung kata kerja performatif yang membuat eksplisit tindakan macam apa itu yang sedang dilakukan. Selanjutnya, implicative performatif adalah performative utterance in which there is no such verb. Petunjuk implisit adalah tuturan performatif dalam yang tidak ada kata kerja seperti itu. Jadi sifat Jadi perbedaan antara eksplisit dan implisit. Ketika eksplisit itu yang mengandung performative verb dan implisit itu yang tidak mengandung performative verb. Apa sih performative verb itu? Performative verb adalah kata kerja yang menamakan tindakan verbal yang sedang dilakukan. Dengan kata lain, seseorang melakukan suatu aksi hanya dengan mengatakan atau menulis suatu performative verb, yaitu saya minta maaf, I apologize, seperti itu. Selanjutnya, the next, syntactic and semantic properties of explicit performative. Austin also issued a number of syntactic and semantic properties of explicit performative in English. They are: number 1, explicit contain a performative verb. Number 2, the performative nature of such a verb can be reversed by ending the adverb had be. Number 3, explicit performative occur in sentence with a first person singular subject of a verb in the simple present tense, indicative, mood, and active voice. Jadi, sifat sintaksis dan semantik dari implicit performative, Austin juga menjelaskan sejumlah sifat sintaksis dan semantik dari performatif eksplisit dalam bahasa Inggris. Ataupun beberapa pengecualian adalah, yang pertama, performatif eksplisit mengandung kata kerja performatif. Yang kedua, sifat performatif dari kata kerja tersebut dapat diperkuat dengan menambah kata keterangan dengan ini, Herbie. Yang ketiga adalah petunjuk performatif eksplisit terjadi dalam kalimat dengan orang pertama subjek tunggal dari kata kerja dalam simple present tense, indikatif, suasana hati, atau suara aktif. Dengan ini saya menyatakan kalian sebagai suami istri. Herbie pronounce you husband and wife. Ada beberapa pengecualian, some exception. Di sini ada contoh. We suggest that you go to the embassy and apply for your visa in prison. Kami menyarankan Anda pergi ke kedaulatan dan mengajukan visa Anda di penjara. Contoh yang kedua adalah you are hurry when the illegal action will be taken. Passenger are hurry request to wear a seatbelt. Okay, notice like the performative verb can also be used descriptively in this usage. They behave like not performative verb.
Perhatikan selanjutnya bahwa kata kerja performatif juga dapat digunakan secara deskriptif. Oke, contohnya, I baptized John's baby last Sunday. You are always promising to do housework, but you never do it. Nah, non-performative verb, promising to do housework. Contoh yang ketiga adalah it's the head of department who authorized John to work in our lab. Oke, selanjutnya the performative hypothesis. In order to account for implicit performative, an analysis known as the performative hypothesis was put forward in 1960. The basic idea of the hypothesis is the underlying every sentence there is a hidden magic performative clause of the frame given in. Contohnya, I, Herbie, VP, you, that. Oke, jadi hipotesis performatif. Untuk menjelaskan performatif implisit, analisis yang dikenal sebagai performatif hipotesis diajukan pada tahun 1970. Ide dasar hipotesis adalah yang mendasari setiap kalimat tersembunyi klausa performatif matrix dari bentuk yang diberikan. Contohnya, stand up. Dan I hereby request that you stand up, or I hereby order you to stand up. The next problem with the performative hypothesis. There are many causes of implicit performative which do not have an explicit performative version, even though the relevant verb can be used in a descriptive way. Contoh yang pertama, you are stupid cow. Yang kedua, Herbie insulted you that you are a stupid cow. Contoh yang ketiga, John insulted Mary by saying that she was a stupid cow. Jadi masalah dengan hipotesis performatif. Ada banyak kasus performatif implisit yang tidak memiliki eksplisit versi performatif. Meskipun kata kerja yang relevan dapat digunakan dalam deskriptif. Contohnya, seperti you are a stupid cow. Kamu sapi bodoh. Yang kedua, I hereby insult you that you are a stupid cow. Dengan ini, saya menghina Anda bahwa Anda adalah sapi bodoh. Yang ketiga, John insulted Mary by saying that she was a stupid cow. John menghina Mary dengan mengatakan bahwa dia adalah sapi bodoh. Intuitively, contoh yang 56A, yaitu you are a stupid cow, is mostly naturally interpretable as an insult, but contrary to the prediction of the performative hypothesis, it doesn't seem to have an explicit equivalent as shown by the orders of pada contoh yang 56B. On the other hand, indicates the verb insult can be used descriptively without any problem. Secara intuitif 56A, yang contoh 56A, you are a stupid cow, paling alami ditafsirkan sebagai penghinaan, tetapi bertentangan dengan prediksi hipotesis performatif. Tampaknya tidak memiliki eksplisit seperti yang ditunjukkan dalam keanehan yang contoh nomor 56B. I hereby insult you that you are stupid cow. Di sisi lain, seperti contoh 56C, menunjukkan penghinaan kata kerja dapat digunakan secara deskriptif tanpa masalah. Kurang lebih hal yang sama dapat dikatakan tentang ucapan seperti berbohong, mengancam, dan menghukum ataupun menghina. Menghadapi ini, faced with this and a variety of other syntax, semantic, and pragmatic difficulties, the performative hypothesis has long been abounded. Menghadapi ini ada berbagai sintaksis, semantik, dan pragmatik lainnya yang kesulitan. Hipotesis performatif telah lama ditinggalkan. Oke, slide yang terakhir, Austin's felicity condition on performative. As already mentioned, it makes no sense to call a performative true or false. Nevertheless, Austin noticed that for a performative to be successful or
felicitous, it must meet a set of condition. Yang pertama, there must be conventional producing having a conventional effect. Number two, the circumstance and person must be operate as specified in the project. Oke. Jadi di sini kondisi felicity mengacu pada keefektifan penggunaan tindak tutur pada si penutur. Itu, dan menurut Austin pada tahun 1962 mengatakan bahwa dalam penggunaan tindak tutur seorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu mengenai tindakan yang dituturkan. Yang pertama, harus ada prosedur konvensional yang memiliki efek konvensional. Yang kedua, keadaan dan orang harus sesuai bagaimana ditentukan dalam prosedur. Yang B, prosedur harus dijalankan dengan benar dan sepenuhnya. Yang C, often the person must have the request thought, feeling, and intention as specified in the project. And 2, if consequence conduct in specified, the relevant parties must so do. Jadi seringkali orang tersebut harus memiliki pemikiran, perasaan, dan niat sebagaimana ditentukan dalam prosedur. Dan jika perilaku, konsekuensi adalah ditentukan pihak terkait harus melakukannya. Oke, jika kondisi A dan B tidak diamati, apa yang digambarkan Austin sebagai terjadi misfire? Jika kondisi C tidak terpenuhi, maka terjadilah pelecehan. Oke, I think enough for today. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.